Dan ternyata benar, Andrea ini mencoba kembali melukai dirinya dengan cara meletakkan pisau di batang lehernya. Lalu Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Eka Rahmaliza. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang cerita kriminal. Kasus ini menceritakan tentang kisah Andrea Pia Yates, yaitu seorang ibu kandung yang tega membunuh kelima anaknya di Texas, Amerika Serikat. Nah, sebelum aku masuk ke dalam kronologi kejadiannya, aku akan menceritakan dulu nih sedikit latar belakang dari Andrea Pia Yates. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung aja, let's go! Andrea Pia Kennedy, atau sekarang sering disebut Andrea Pia Yates, adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 2 Juli tahun 1964. Andrea ini lahir dari keluarga yang ekonominya berkecukupan, keluarga yang harmonis, dan Andrea pun merupakan sosok wanita yang sangat cantik, sangat periang, bahkan ia pun pintar. Pada tahun 1982, dia pun lulus di Melby High School di Houston, dan pada saat perpisahan sekolahnya pun ia pernah ditunjuk untuk membacakan sebuah pidato, dan dia pernah menjadi kapten tim renang dan merupakan seorang anggota di National Honor Society. Kemudian dia juga berhasil menyelesaikan program prakeperawatannya selama 2 tahun di University of Houston, dan dia pun lulus pada tahun 1986 di University of Texas School of Nursing di Houston. Kemudian setelah ia lulus, ia sempat bekerja menjadi seorang perawat di University of Houston di Ender Cancer Center pada tahun 1986 sampai tahun 1994. Selama ia menjalani pendidikan ini, ia tidak pernah berpacaran. Ia tidak pernah menjalani hubungan yang serius sampai ia berusia 23 tahun. Tetapi saat ia berusia 24 tahun, ia menjalani patah hati karena ia harus mengakhiri hubungannya dengan pasangan kekasihnya itu. Pengalaman pertama kali inilah yang membuat Andrea ini menjadi depresi. Kemudian saat ia berusia 25 tahun, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Rusty Yates. Rusty Yates ini merupakan murid dari seorang pengkhotbah yang bernama Michael Peter Wernicke. Saat itu Michael Peter Wernicke sedang berkhotbah. Ia mengatakan bahwa pasangan yang sudah menikah harus memiliki anak yang banyak. Nah, setelah itu Rusty pun segera mengenalkan Andrea kepada Michael Peter. Lalu Michael Peter berkata bahwa Andrea ini adalah wanita yang subur. Akhirnya, pada tanggal 17 April 1993, Andrea dan Rusty ini pun menikah. Tidak lama setelah pernikahannya, Andrea itu pun berhasil melahirkan anak pertamanya pada tanggal 26 Februari 1994 yang bernama Noah Yates. Lalu pada tahun 1995, Andrea pun sedang hamil anak kedua. Tetapi ketika ini ia tidak mau melakukan kegiatan seperti biasa. Ia berhenti berenang dan juga berlari. Teman-teman Andrea pun melaporkan bahwa Andrea ini pun menjadi sosok wanita yang sangat pendiam dan juga penyendiri. Bahkan Andrea pun memutuskan anak-anaknya agar anak-anaknya ini sekolah di rumah saja, seperti homeschooling. Hal inilah yang membuat keterasingan Andrea semakin meningkat. Lalu pada tanggal 12 Desember tahun 1995, Andrea ini pun berhasil melahirkan anak keduanya yang bernama John Yates. Setelah itu pada tahun 1996, keluarga si Andrea dan Rusty ini pun pindahlah ke Florida. Tahun 1997, keluarga si Yates tadi pindah lagi lah ke Houston. Tapi karena ia mengalami masalah keuangan, jadi keluarga Yates tersebut harus tinggal di sebuah trailer seperti truk yang besar sebagai tempat tinggal mereka.
Tidak lama setelah itu, Rasti pun berhasil membeli kembali bus yang besar dan dia pun renovasi bus itu agar dijadikan tempat tinggal mereka. Setelah itu, pada tanggal 13 September 1997, Andrea pun berhasil kembali melahirkan anak ketiganya yang bernama Paul Yates. Kemudian, setelah 2 tahun ia tinggal di bus yang besar itu, Andrea pun berhasil lagi melahirkan anak keempat laki-lakinya pada tanggal 15 Februari 1999 yang bernama Lucas Yates. Nah, anak Andrea dan Rasti ini pun sudah 4 guys. Yang pertama ada Noah, yang kedua ada John, yang ketiga itu ada Paul, dan yang terakhir itu ada Lucas. Nah, karena anaknya mereka itu sudah 4, maka rumahnya mereka tuh pasti rame lah ya. Dan Andrea pun merasa agak kesulitan menjaga anak-anaknya itu, karena kan anaknya masih kecil, Rasti pun sibuk bekerja. Maka dari itu Andrea pun semakin stres dan kegilaan Andrea mulai meningkat. Ditambah lagi, Michael Peter Wernicke, pengkhotbah si Rasti ini pun pernah berkata bahwa peran wanita ini berasal dari dosanya Hawa, dan ibu-ibu yang jahat akan masuk ke neraka dan akan menciptakan anak-anak yang jahat yang akan juga masuk ke neraka. Si Michael Peter Wernicke itu telah diduga mempengaruhi keluarga Andrea dan Rasti. Pada saat itu, Rasti pun mendengarkan khotbah Michael Peter, tetapi ia hanya mengikuti yang menurut ia masuk akal saja. Tetapi, berbeda dengan Andrea ini tuh mendengarkan khotbah Michael Peter tersebut, dan juga ia langsung memasuki ke dalam hatinya, dalam-dalam ia resapi, hingga sampai ia memikirkannya terlalu berlebihan dan terlalu dramatis dan ekstrim. Maka dari itu, Andrea pun menjadi ketakutan. Ia tuh berpikir bahwa aku ini ibu yang jahat, berarti aku sudah melahirkan anak-anak yang jahat. Hal itulah yang membuat Rasti itu khawatir dengan keadaan Andrea. Ia langsung menasihati Andrea bahwa ia tidak boleh berpikiran terlalu berlebihan seperti itu. Nah, setelah itu, pada tanggal 16 Juni 1999, Rasti ini sedang bekerja. Andrea ini menelepon Rasti agar ia segera pulang. Karena Rasti khawatir, ia langsunglah segera pulang ke rumah. Lalu ia melihat keadaan Andrea sedang gemetaran sambil gigit jari. Akhirnya Andrea itu pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh Rasti untuk menenangkan dirinya. Tapi setelah ia sudah pulang, besoknya Rasti pun melihat keadaan Andrea sedang mencoba untuk bunuh diri dengan meminum banyak pil obat. Setelah itu Rasti pun segera membawa Andrea ke rumah sakit lagi. Lalu Andrea ini dimasukkan ke dalam unit psikiater dan dia langsung didiagnosis mengalami depresi mayor. Lalu setelah si Andrea ini dirawat beberapa hari, ia pun akhirnya dibebaskan pada tanggal 24 Juni 1999 dan dia pun diresepkan beberapa obat. Tapi setelah si Andrea ini pulang ke rumahnya, ternyata Andrea ini tuh tidak mau lagi minum obat. Ia berhenti minum obatnya, maka ia pasti kambuh kan penyakitnya itu. Dan ia pun berhenti memberikan makan keempat anaknya, karena menurut Andrea anaknya itu sudah terlalu banyak makannya. Dan pada saat itu ia pun berpikir bahwa di setiap ruangan rumahnya itu ada CCTV, dan di balik CCTV itu ada banyak orang yang melihat aktivitas dia dan juga aktivitas anak-anak dia. Dan dia juga mendengar banyak suara kerumunan yang sangat ramai yang sedang berbicara dengan dia dan juga dengan anak-anaknya. Lalu ia pun akhirnya memberitahukan semua itu kepada Rasti suaminya. Ia bercerita bahwa ia memang sedang berhalusinasi. Tetapi Rasti ini tidak mau lagi membawa Andrea ke rumah sakit. Dan karena hal ini, akhirnya pada tanggal 20 Juli 1999, Andrea ini mencoba untuk membunuh dirinya dengan menaruh pisau di batang lehernya. Dan akhirnya Rasti pun menahan agar Andrea tidak mau melakukan hal itu. Tetapi Andrea tetap ingin melakukan bunuh diri tersebut, dan dia mencoba meyakinkan Rasti bahwa biarkanlah aku mati, biarkanlah aku membunuh diriku sendiri.
Tapi karena Rasti nggak mau, akhirnya Rasti pun membawa Andrea itu ke rumah sakit lagi. Akhirnya Andrea pun dirawat sekitar 10 hari. Dan setelah 10 hari itu, Andrea sering minum obat-obatan yang diresepi oleh dokter. Keadaan Andrea pun semakin membaik. Pada saat itu, dokter yang menangani Andrea pun menasihati keluarga Yates tersebut bahwa ia harus menunda untuk mempunyai anak terlebih dahulu. Karena dia takut ketika Andrea ini melahirkan kembali, Andrea tuh menjadi kambuh lagi penyakitnya. Dan akhirnya Rasti pun menjawab bahwa ia akan menunda untuk mempunyai anak kembali. Lalu setelah hal itu terjadi, keuangan Rasti pun semakin membaik. Rasti pun berhasil membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal mereka. Makin membaiklah kondisi keluarga Yates tersebut. Ekonomi membaik, psikis Andrea pun membaik. Lalu Andrea ini kembali melakukan kegiatan sebelumnya seperti berenang, berlari, bersosialisasi. Bahkan ia pun berinteraksi dengan anaknya sangat baik. Lalu pada tahun 2000, Andrea ini pun hamil lagi anak kelima. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 3 November tahun 2000, Andrea ini berhasil melahirkan kembali anak kelimanya, perempuan yang bernama Mary Yates. Setelah lahir anak kelima ini pun keluarga Yates masih baik-baik saja. Hingga akhirnya pada tahun 2001, ayahnya Andrea ini telah dinyatakan meninggal dunia. Kondisi Andrea pun menjadi berubah. Andrea kambuh lagi. Ia mulai jadi penyendiri lagi, berhenti bicara, ia menolak minum obat, dan parahnya ia pun tidak mau memberikan makan kepada anak yang kelima itu, baby Mary Yates. Dan pada saat itu ia juga mengalami kepanikan saat ia membaca Alkitab. Akhirnya Rasti pun membawa Andrea lagi ke rumah sakit, tetapi dengan rumah sakit dan juga dokter yang berbeda dari yang sebelumnya. Lalu ketemulah seorang dokter yang baru yang bernama Muhammad Said. Lalu ia memberikan obat kepada Andrea dan juga ia menasihatinya kepada Rasti bahwa kamu tenang saja, istrimu tidak gila, istrimu itu baik-baik saja. Minum saja obat yang sudah saya kasih. Nah, sekarang kamu boleh pulang, tapi nanti kamu boleh balik lagi ke sini pada bulan Mei. Muhammad Said pun menasihati Andrea bahwa kamu berpikir positif saja, kamu tidak usah berhalusinasi lagi. Suamimu itu sudah baik, hidup kamu itu sudah enak, anak-anak kamu pun juga lucu-lucu. Jadi sekarang kamu jaga, kamu lindungi, kamu rawatlah anak-anakmu itu hingga sampai besar nanti anak-anakmu bisa membahagiakan kamu. Hingga akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Tetapi Rasti ini pun tetap khawatir terhadap keadaan Andrea. Ia takut Andrea itu kambuh lagi. Akhirnya Rasti pun meminta tolong kepada ibunya Rasti untuk bisa menjaga Andrea dan juga anak-anaknya di rumahnya Rasti. Hingga akhirnya ibunya pun menyetujuinya dan setiap hari ibunya tuh rutin mengunjungi dan merawat Andrea dan juga cucu-cucunya itu dengan baik. Tetapi pada suatu hari Andrea ini pun berkata kepada ibunya Rasti bahwa ibu, aku sudah baik-baik saja, aku tidak usah dirawat lagi oleh ibu. Ibu pulang saja ke rumah, aku sudah sembuh, aku baik-baik saja. Ia terus meyakinkan ibunya Rasti hingga akhirnya ibunya Rasti pun percaya bahwa Andrea ini pun sudah baik-baik saja. Dan Andrea pun juga memberitahukan ini kepada Rasti. Ia berkata bahwa ibumu sudah tidak usah lagi ke sini, aku sudah sembuh, aku sudah baik-baik saja, jadi kamu tidak usah khawatir lagi. Akhirnya Rasti pun percaya dengan perkataannya Andrea. Tetapi semua itu adalah tipuan Andrea. Jadi pada tanggal 20 Juni tahun 2001, Andrea ini pun bangun pagi. Ia menyiapkan sarapan untuk Rasti. Lalu ia juga menyiapkan sarapan untuk kelima anaknya itu. Ia bersarapan bersama. Lalu si Andrea ini tuh menyuapi anak-anaknya satu persatu sampai anak kelima. Ia suapi sampai mereka kenyang. Lalu pada jam 9 pagi Rasti pun harus berangkat kerja. Nah, setelah Rasti ini berangkat kerja,
Andrea ini pun langsung pergi ke kamar mandi. Ia langsung menyalakan keran airnya sampai penuh. Lalu ketika airnya sudah penuh, Andrea pun langsung memanggil ketiga anaknya satu persatu. Lalu ia menghampirilah anak keduanya itu, si John Yates. Ia tarik anaknya ke kamar mandi dan ia langsung menuju bak kamar mandi yang tadi penuh dan dia langsung menenggelamkan anaknya. Ia pegang kepalanya John kuat-kuat sampai dalam, sampai John itu tidak bisa bernafas kembali. Sampai beberapa menit kemudian akhirnya John itu mati seketika. Setelah mati, John itu langsung diangkat ke kamar dan dia tidurkan tuh di kasurnya Andrea. Dan dia langsung memanggil lagi anak ketiganya yang bernama Paul. Ia hampiri, lalu ia tarik anaknya itu dan dia menuju bak kamar mandi tadi yang sudah penuh. Lalu ia tenggelamkan lagi anaknya, pegang lagi batang lehernya kuat-kuat hingga akhirnya Paulius pun tidak bisa bernafas dan ia pun beberapa menit kemudian mati seketika. Setelah Paul itu mati, lalu ia taruh anaknya di kasur bersamaan dengan John. Lalu Andrea ini pun langsung menghampiri kembali anak keempatnya, yaitu Lucas Yates. Ia hampiri ia, lalu ia tarik anaknya ke kamar mandi. Lalu ia langsung ke tempat bak mandi yang tadi dan dia langsung pegang kepala anaknya si Lucas dan dia langsung tekan kepalanya Lucas itu sampai kencang, sampai ia tidak bisa bernafas kembali dan seketika anaknya itu mati. Lalu ia angkat lagi anaknya yang keempat tadi, lalu ia taruh anaknya itu di kasur bersamaan dengan anak kedua dan ketiganya. Nah, sekarang tinggal dua anaknya. Apa kabar Noah dan Mary? Setelah itu Andrea pun balik lagi ke kamar mandi. Ia nyalakan keran air kamar mandinya kembali sampai penuh karena tadi air itu sudah tumpah-tumpah ketika ia menenggelamkan anak-anaknya. Ia tunggu sampai penuh. Ketika sudah penuh, ia pun langsung menghampiri anak kelimanya, yaitu baby Mary Yates. Dihampiri anaknya, lalu ia gendong anaknya. Setelah dia gendong, langsung ia tenggelamkan anaknya hidup-hidup. Gimana sih bayi ini ditenggelamkan, digini-giniin, pokoknya sampai anak itu mati. Dan tidak lama kemudian anaknya yang kelima baru berumur 6 bulan pun mati seketika. Lalu sadisnya baby Mary Yates itu tidak langsung diangkat oleh ibunya, tapi ia dibiarkan mengambang saja di kolam bak mandi tersebut. Setelah itu ia pun langsung menghampiri anak pertamanya, yaitu Noah Yates. Ia hampiri, dia tariklah anaknya itu ke kamar mandi. Lalu ketika ia menuju bak mandi, Noah pun karena sudah agak besar, ia bertanya kepada ibunya, "Mah, baby Mary kenapa? Kok baby Mary mengambang?" Lalu Noah pun ketakutan dan dia langsung berlari kencang, dan tapi Andrea pun tidak pernah menyerah untuk mengejar Noah itu. Sampailah Noah itu dapat dan dia seret Noah itu ke kamar mandi. Dia seret sampai di bak kamar mandi, dia pun langsung menenggelamkan Noah Yates tadi. Dia menenggelamkan bersamaan dengan mayatnya baby Mary Yates itu yang ada di sebelahnya. Dia tenggelamkan terus, tetapi Noah ini tetap berusaha untuk mengangkat kepalanya. Dia mengangkat seperti itu terus agar ia bisa bernapas kembali. Tetapi Andrea tidak pernah menyerah. Ia terus menekan kepalanya Noah Yates itu sampai ia pun tidak bisa bernafas kembali, dan akhirnya Noah meninggal seketika. Setelah baby Mary Yates dan Noah mati, ia pun langsung mengangkat baby Mary Yates itu ke kasurnya. Ia juga mengangkat John dan dia tidurkan lagi di kasurnya. Setelah itu ia selimuti kelima anaknya itu sampai tertutup.
Kemudian setelah itu ia langsung menelpon Rasti suaminya, lalu ia berkata, "Kamu harus segera pulang." Lalu Rasti pun panik dan dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Andrea pun diam. Lalu Rasti pun menjawab lagi, "Apa yang terjadi?" Lalu Andrea pun menjawab, "Sudah waktunya aku melakukannya." Lalu Rasti pun langsung tuh nanya lagi lah, "Yang mana?" Lalu Andrea tuh menjawab, "Semuanya." Wah, udah tuh ditutup langsung teleponnya. Rasti langsung pulang ke rumah. Dan setelah itu Andrea pun langsung menelepon polisi. "Aku sudah menenggelamkan kelima anakku, tolong kalian kesini." Udah tuh ditutup. Dan langsung lah si polisi juga ke rumahnya si Andrea itu. Setelah itu Andrea langsung menyerahkan diri, dia tidak melarikan diri. Bukti-bukti di sana pun sudah sangat kuat untuk dibawa ke kantor polisi, yaitu jasad kelima anaknya, lalu kain basah yang untuk menutupi anaknya, dan juga bukti telepon ke Rasti dan juga kepolisian yang menunjukkan itu adalah bukti yang sangat kuat. Setelah itu Andrea langsung dibawa ke kantor polisi, lalu langsung dilakukan wawancara dan dia ditanyakan oleh para kepolisian mengapa ia membunuh anaknya. Dan jawaban dia adalah, "Karena aku adalah ibu yang buruk." Dan pada saat itu juga pada tanggal 20 Juni 2001 ia pun mengakui bahwa ia tidak bersalah karena masalah kegilaan yang ada dalam dirinya. Tetapi saat persidangan pada bulan Maret tahun 2002, juri itu menolak pembelaan bahwa ia gila, dan juri mengatakan bahwa Andrea tetap bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan Andrea dihukum seumur hidup penjara. 3 tahun setelahnya, pada tanggal 3 Januari 2005, pihak Andrea pun menyatakan banding dan akhirnya 26 Juli tahun 2006, Andrea pun dinyatakan tidak bersalah karena masalah kegilaan. Akhirnya Andrea pun sekarang ditempatkan di rumah sakit jiwa di Texas Utara. Sebelumnya pada bulan Maret tahun 2005, Andrea dan Rasti ini pun bercerai. Dan Rasti pun akhirnya menikah lagi dengan wanita bernama Laura Arnold pada tahun 2006. Tetapi meskipun si Rasti ini sudah menikah dengan wanita lain, tapi ia tetap peduli dengan Andrea. Rasti ini tuh meyakini bahwa yang telah membunuh anak-anak itu bukan Andrea, tetapi penyakitlah yang telah membunuh anak-anaknya itu. Jadi Rasti dan istrinya itu yang sekarang juga sering mengunjungi Andrea. Setelah belasan tahun, akhirnya pengacara Andrea itu adalah George Parham sering mengunjungi dia dan dia memberitahukan bahwa keadaan Andrea ini pun semakin baik-baik saja. Ia mengatakan bahwa Andrea ini bisa berkomunikasi dengan baik dan Andrea pun sudah mulai bersosialisasi di sekitar. Dan Andrea pun mengambil peran aktif dalam Yet Children Memorial Fund. Andrea memproduksi sebuah celemek dan ia akan dibantu jualkan oleh teman-temannya Andrea. Lalu keuntungan dari penjualannya ini akan disumbangkan Andrea untuk para ibu-ibu yang mengalami gejala depresi seperti saat ia dahulu. Dokter pun memberitahukan bahwa Andrea ini sebenarnya mengalami halusinasi pasca persalinan. Nah, jadi gitu guys ceritanya Andrea Piagetz yang sangat menyedihkan. Di pesan dari cerita ini itu sebenarnya banyak. Yang pertama, kita tuh sebagai anak dan kalian kalau sudah menjadi suami harus lebih perhatian terhadap ibu kita, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi tekanan batin atau tekanan fisik yang terjadi pada ibu kita ketika ia hamil atau ketika ia melahirkan. Jadi kita sebagai anak dan kalian sebagai suami harus lebih perhatian dan tidak boleh cuek dan berkomunikasilah dengan baik agar tidak akan pernah terjadi seperti hal itu di keluarga kalian. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Semoga kalian suka dengan ceritaku hari ini. Jangan lupa like, komen, juga kalian bisa memberikan saran-saran apa yang harus aku bahas lagi selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Nah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.